Shalom adik-adik, apa kabarnya semua? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Tadi adik-adik udah ibadah online kan? Nah, sekarang Kak Jelin mau menyampaikan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas nafas kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Ajar, didik, tegur kami Roh Kudus, tapi kuatkan dan hiburkan kami Roh Kudus. Kami juga tidak lupa berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, agar bisa disembuhkan. Yang lemah diberikan kekuatan dan sukacita dari Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, topik kita hari ini itu Yesus dimuliakan dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Yuk kita baca Alkitabnya. Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakan itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Sekian dari pembacaan firman kita. Yuk kita dengarkan. Nah, tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan ya, membaca Alkitabnya. Sekarang kita akan mendengarkan cerita, yaitu transfigurasi Yesus. Jadi Yesus membawa 3 orang murid, yaitu Petrus, Yohanes, Yakobus, dan naik ke atas gunung untuk berdoa. Saat dia berdoa, penampakan wajahnya diubah dan pakaiannya menjadi sangat cerah, putih cemerlang. Kemudian 2 pria, Musa dan Elia, mulai berbicara dengannya. Mereka muncul dalam kemegahan yang agung dan berbicara tentang keberangkatannya yang dia lakukan di Yerusalem. Sekarang Petrus dan orang-orang yang bersamanya cukup mengantuk. Tetapi mereka benar-benar terjaga loh. Terus mereka melihat kemuliaannya dan 2 orang yang berdiri bersamanya. Kemudian ketika orang-orang itu mulai pergi, Petrus berkata kepada Yesus, "Tuan,
itu baik bagi kita untuk mendirikan tempat di sini. Marilah kita membuat 3 tempat. 1 untuk Anda, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Petrus tidak tahu apa yang dia katakan. Saat dia mengatakan itu, awan datang menaungi mereka. Dan mereka takut saat memasuki awan. Kemudian sebuah suara dari awan terdengar, yaitu, "Ini putraku yang terpilih, dengarkanlah dia." Lalu setelah suara itu berbicara, Yesus ditemukan sendirian loh adik-adik. Setelah itu mereka terdiam, tidak memberitahu siapa-siapa. Pada saat itu apa yang mereka lihat. Nah, itu ceritanya kisah transfigurasi Yesus. Tapi adik-adik tahu nggak sih transfigurasi itu apa? Apa ya? Oh, transfigurasi adalah total dari bentuk atau penampilan menjadi bentuk yang lebih indah atau bentuk spiritual. Seperti transfigurasi Yesus bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, apa sih makna dari Lukas 9 ayat 35 tadi yang inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Apa sih maknanya? Ada 2 maknanya. Yang pertama, pernyataan inilah anakku yang kupilih merupakan bukti nyata bahwa Yesus adalah anak Allah loh. Lalu yang kedua, pernyataan yang dengarkanlah dia itu sebuah perintah. Perintah bahwa Allah ingin setiap orang taat sama dia. Allah meminta kita, adik-adik, kakak, abang guru sekolah minggu untuk percaya dan mendengarkan Yesus loh. Nah, adik-adik udah tahu kan transfigurasi Yesus itu apa? Nah, sekarang kita memasuki bagaimana sih caranya kita merasakan transfigurasi Yesus dalam hidup kita. Yang pertama adalah kita harus menjadi terang bercahaya. Sama seperti Yesus loh, yang ketika dia berdoa berubah wajahnya menjadi cerah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Mau kan seperti Yesus? Nah, caranya gimana sih? Caranya yaitu taat kepada Tuhan. Yang kedua, tidak melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan, seperti tidak boleh mencuri ya. Lalu, cara kedua adalah Yesus adalah anak Allah. Oleh sebab itu, kita harus sangkal diri, pikul salib, dan ikut dia. Seperti yang ada di ayat Alkitab. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Nah, intinya apa sih adik-adik? Intinya, kita harus mengakui dan percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Dia rela mati loh adik-adik di kayu salib untuk menebus dosa kita, dosa adik-adik, dan dosa kakak abang guru sekolah minggu. Nah, cara yang ketiga adalah Tuhan suka menunjukkan kasih-Nya dengan menjawab doa. Kewajiban doa itu apa sih, Kak? Nah, kewajiban doa itu adalah kewajiban yang mengubah rupa. Karena jika hati kita terangkat dan dilapangkan ketika sedang berdoa, kita seperti sedang melihat Tuhan Yesus loh. Seperti kita melihat kemuliaan Tuhan yang besar. Dan ketika kita berdoa, kita diubah menjadi serupa dan segambar dengannya. Dan kita bisa melihat kemuliaan Tuhan yang semakin besar. Nah, adik-adik, ingat ya, tidak semua doa yang kita doakan akan terjawab. Kenapa sih, Kak? Karena tidak sesuai dengan kehendak Bapa surga. Mungkin Bapa di surga memiliki rencana yang lebih indah. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari kisah transfigurasi Yesus adalah saat Yesus berdoa,
wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau, putih bercahaya. Itulah yang membuat Yesus berbeda dari manusia biasa. Kemudian ada dua pria, yaitu Musa dan Elia. Musa dan Elia berbicara dengan Tuhan Yesus. Musa dan Elia muncul dalam kemegahan yang luar biasa dan berbicara dengan Yesus. Lalu terdengar suara dari awan. Nah, apa sih yang dapat kita ambil dari kisah ini? Yaitu Yesus adalah anak Allah yang berbeda dari manusia biasanya. Nah, Yesus juga mempunyai kebiasaan untuk berdoa dan bersekutu dengan Bapaknya. Maka dari itu, kita harus hidup dalam kemuliaan Tuhan ya. Kita dapat menyatakannya seperti sikap, karakter, dan pandangan ke arah yang lebih baik. Dan kita menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik, cerita kita sampai di sini dulu ya. Gimana adik-adik? Bisa nggak? Paham lah ya, adik-adik kan pinter. Nah, sekarang kita mau menutup cerita hari ini. Yuk, adik-adik kita berdoa dulu. Tutup matanya, lipat tangannya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, ajar kami supaya kami selalu memuliakan Tuhan dengan cara mempunyai jam doa, mengubah sifat dan sikap kami yang tidak baik menjadi baik dan teladan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, kita udah selesai adik-adik. Salam kasih dan rindu dari kakak abang DSM kelas 4, 5, dan 6. Oh iya adik-adik, jangan lupa ya selalu ikuti protokol kesehatan. Mencuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker wajah, tidak berkerumunan di tempat keramaian, dan tidak boleh bersentuhan tangan. Dan jangan lupa ya untuk memakai disinfektan. Sekian dari cerita Kak Jelin. Selamat hari Minggu. Shalom. Dah.